Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah Minggu Advent ini tentu ada banyak hal yang mendatangkan sukacita buat kita. Di tengah masa penantian ini, di tengah masa di mana kita pasti merasakan kerinduan. Setidaknya kerinduan untuk sampai bisa tiba pada momentum Natal yang memang entah bagaimana punya sebuah nuansa tersendiri yang mendatangkan kegembiraan buat kita. Ya, setiap orang bisa punya alasan masing-masing. Tetapi sayangnya di tengah penantian, di tengah kerinduan kita, di tengah pikiran kita yang sudah siap untuk merasakan hari yang penuh dengan kebahagiaan ketika nanti Natal tiba, ada saja kejadian-kejadian yang di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, mungkin bukan hanya di sini saja nih. Bukan hanya kejadian satu ini aja. Mungkin sudah pernah juga ada kejadian lain. Atau mungkin nggak tahu kita ke depannya. Tapi saya ingin menunjukkan keprihatinan dan juga kesedihan saya terhadap kasus yang belum lama ini. Ya mungkin kita juga, Bapak Ibu Saudara, ada yang mengetahui ya beritanya, ada yang mengikuti juga. Bahwa ada seorang ayah yang entah bagaimana tega menghilangkan nyawa keempat anaknya yang masih kecil-kecil, Ibu Saudara. Ya. Dan ini terjadi di tengah sebuah kenyataan yang secara general, ya secara umum. Bahwa kehadiran seorang anak tentu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Khususnya kehidupan pasangan-pasangan. Artinya banyak pasangan yang merindukan kehadiran anak. Tetapi ini ketika sudah diberi bukan satu, bukan dua, tapi 4, Ibu Saudara. Dan mereka masih sangat kecil. Kalau tidak salah, yang paling besar umurnya baru 6 tahun. Tetapi itu tidak membuat sang ayah ini bisa menahan entah apa yang melatar belakanginya untuk kemudian menghilangkan nyawa keempat anaknya tersebut. Tadi ya, di tengah kenyataan bahwa ada pasangan-pasangan yang merindukan kehadiran anak. Apakah ini juga menandakan bahwa yang namanya kerinduan terhadap sesuatu hal itu bisa hilang? Karena dulu tentu ketika dia punya anak, dia pasti punya kerinduan yang besar juga untuk bisa memiliki seorang anak. Tapi sayangnya ketika dia sudah diberi tanggung jawab untuk memiliki 4 orang anak, hal berbeda, bahkan hal yang sangat keji yang dilakukannya. Berkaca dari pengalaman ini, poin kerinduan tadi, Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi. Apakah kerinduan itu bisa hilang? Atau setidaknya bisa luntur ya, bisa berkurang. Sehingga membuat orang kehilangan makna yang tadinya mungkin sangat merindukan. Ya, sangat menantikan. Lalu kemudian ketika itu lama-kelamaan sudah hilang, sudah berkurang, maka akan berbeda. Kalau memang iya, maka jangan-jangan atau bisa jadi penantian kita, kerinduan kita untuk tiba pada hari Natal itu lama-lama juga. Kalau cuma rutinitas bisa hilang juga, Ibu Saudara. Karena yang penting Natal itu bukan, atau Advent itu bukan hanya tentang bagaimana kita menyongsong Natal dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Tapi apakah kita juga sudah mempersiapkan diri? Karena ada juga makna yang lain, yaitu tentang kedatangan Kristus kembali yang seringkali dikesampingkan oleh kita. Karena kita lebih senang dengan hingar-bingarnya Natal ketimbang kedatangan Kristus kembali yang juga adalah sebuah kepastian, namun kita belum tahu kapan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Ya, ini bagian yang mungkin kita juga sudah pernah dengar atau cukup familiar. 2 Timotius 4 ayat 8 dengan Alkitab TB2. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pertanyaan besarnya adalah apakah di tengah kita ingin menantikan Natal, di tengah kita menantikan kedatangan Kristus kembali, apakah kita benar-benar merindukan momentum itu? Momentum kebersamaan dengan Tuhan. Momentum relasi kita yang bisa kita rasakan begitu dekat dengan Tuhan. Apa kita masih merindukan saat dimana kita akan datang beribadah ke gereja, saat kita mau berdoa, mau baca Alkitab? Apakah ada kerinduan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena kerinduan itu sangat penting untuk membungkus seluruh keberadaan kita dalam
sikap atau hidup iman yang kita jalani. Mari kita uji terus, supaya kerinduan kita akan terus ada, tidak akan berkurang apalagi hilang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih karena kami boleh tiba di Minggu Advent. Biarlah kami boleh benar-benar mempersiapkan diri, maknai dengan baik, sehingga pada saatnya kami mempersiapkan diri untuk merayakan Natal juga sekaligus kedatangan Kristus kembali, yang walaupun kami belum tahu, namun biarlah kami punya kerinduan yang besar terhadap Engkau, terhadap segala hal yang berkaitan dengan apa yang boleh kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.